Belum lama ini viral lah tentang midlife crisis. Dan gue sempat nggak ngebahas, lupa gue, rambut gue baru nih. Iya kan? Satu dari samping buat kalian yang mau motong ya, silahkan di screenshot. Tuh belakangnya, samping. Oke, midlife crisis. Gue kemarin sempat nggak ikutan ngebahas karena kayak terlalu rame gitu. Terus sekarang gue sekalian menggali sedikit tentang apa yang bisa gue sampaikan kepada kalian, apa yang bisa gue share sedikit tentang midlife crisis. So kurang lebih video kali ini adalah tentang midlife crisis, tapi dari segi mindset gentleman. Kalau misalnya kalian udah siap, jangan lupa kasih tombol like, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, tekan juga tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan satupun video dari channel Bimur Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, prima, yes, untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada Glulagen Starshop 17 Instagramnya. Ini adalah vitamin buat kalian anak-anak muda, khususnya yang ingin lebih cerah, yang ingin lebih sehat kulitnya. Ini adalah campuran dari glutathione dan kolagen. Nah, kalian harusnya yang udah nge-follow gue di Instagram pasti udah tahu, karena gue sempat berbulan-bulan ngeliatin progresnya kepada kalian. Dan sekali-kali gue masukin ke YouTube. Jadi buat kalian yang pengen terlihat lebih cerah, bekas-bekas luka di wajah kalian atau di kulit kalian, atau yang punya jerawat mungkin di punggungnya, atau misalnya apa deh, permasalahan kulit khususnya di badan, di wajah juga, Glulagen ini adalah salah satu solusi buat kalian. Silahkan klik link di description box di bawah untuk dapetin Glulagen ini. Jangan beli satu, langsung beli 4. So, terima kasih Glulagen udah menyediakan video ini. 8 hal yang harus dihindari sebelum umur 30 tahun. Hubungan yang toksik ini termasuk bukan sekedar masalah pacaran, bukan masalah love relationship aja, cuma masalah pertemanan juga, masalah yang sepele. Kalau misalnya itu toksik namun lo tidak berani mengungkapkannya, tidak berani memprioritaskan keamanan diri lo sendiri, ketenangan mindset lo sendiri, karena nggak enak ngomong, gue kayaknya harus cabut deh, bilang enggak, gue harus nolak orang, gue harus mengecewakan orang, tapi lo sebenarnya menjatuhkan diri lo sendiri. Lo tidak membantu diri lo sendiri untuk keluar dari zona toxic relationship itu. Dan emang biasanya yang racun-racun itu sangat nyaman emang ya. Cuma yang pasti kalau misalnya lo mau menjadi orang yang lebih dewasa di umur menuju 30 tahun, kalian harus aware, kalian harus peduli, kalian harus sadari apakah hubungan pertemanan lo atau love relationship lo adalah toxic untuk diri lo. Kalau misalnya kata orang religius ya, itu lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya. Perawatan pikiran. Nah, akhir-akhir ini gue selalu bahas tentang perawatan dari luar, cuma mindset ini juga butuh banget dirawat. Kalau misalnya masalah perawatan wajah, kulit itu makanannya kayak suplemen atau misalnya sunscreen, apapun basic skincare-nya itu adalah makanan untuk kulit kita. Nah, untuk itu tuh ada juga makanannya gitu ya. Apalagi sekarang nggak perlu kita cari masalah makanan. Makanan itu datang sendiri dari Instagram lah, dari berita-berita Instagram lah. Kalian followers itu kalian memberikan makanan yang tidak baik untuk otak ente. Simpel aja, lo mau jadi orang yang positif, harus berpikir yang positif, harus melihat yang positif, harus mendengar yang positif, harus bersikap yang positif. Kalau emang lo mau menarik hal-hal yang positif, khususnya buat lo semua yang mau menjadi orang yang lebih positif di umur kalian menuju 30, perhatikan perawatan mindset lo. Pekerjaan, udah jelas. Pekerjaan, kalau misalnya emang pekerjaan lo sekarang tidak bergengsi, selama itu bisa menghidupi perut lo minimal, silahkan, go for it. Nggak perlu malu, nggak perlu cari gengsi-gengsi. Mendingan dapat uang receh tapi banyak dibanding yang bergengsi tapi tidak ada duitnya. Ya, ngomongin masalah tanggung jawab sih. Kalau misalnya emang lo butuh pekerjaan lo lebih dari satu, banyak orang-orang di rumah lo yang mesti lo cukupi kebutuhannya, silahkan. Lo jauh lebih berharga dari yang lo tahu, dari yang lo bayangkan, sumpah. Kalau misalnya lo emang merasa pekerjaan lo sekarang masih belum srek gitu ya, kalau misalnya lo tanggung jawabnya adalah masih perut lo, mungkin lo bisa mengikuti passion apa yang lo suka gitu. Nah, kalau misalnya passion itu bisa menghasilkan, itu bisa jadi kerjaan yang passionate. Kalau misalnya yang lo suka dan lo lakukan tapi belum menghasilkan atau bahkan tidak menghasilkan, itu namanya hobi ya. Jadi harus dibedakan. Cuma yang pasti kalau misalnya emang lo bekerja dengan passion yang lo suka, kayak misalnya gue sebagai YouTuber, sekarang sebagai content creator, di awal-awal 6 bulan sampai 12 bulan pertama, wah, itu berdarah-darah, keringetan, nangis darah, semua gue alamin. Kalau misalnya lo mau fight di situ, silahkan. Dan tanggung jawab lo masih perut lo sendiri, silahkan. Cuma kalau misalnya lebih besar tanggung jawab lo, mungkin bisa disingkirkan sedikit masalah gengsi-gengsi kerjaan lo tadi, selama tanggung jawab itu terisi. Nah, perawatan wajah nih yang udah gue bahas dari kemarin-kemarin. Jadi kayak nggak usah terlalu panjang ya. Perawatan wajah udah jelas. Kalian kalau misalnya belum tahu tentang perawatan wajah, aduh,
Udah ya. Perawatan penampilan. Nah, ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari masalah kaos, jaket, outer, mungkin kemeja, celana, sepatu. Khususnya buat laki-laki menyambut umur 30 pasti sadar dengan betapa pentingnya hal ini, perawatan penampilan. Emang udah sering banget gue bahas, orang nggak boleh ngejudge dari cover ya. Cuma yang orang lihat pertama waktu beli buku adalah covernya. Yang dilihat adalah covernya dulu, dibalik belakangnya, dibaca daftar isinya segala macam. Karena itu emang alasannya kenapa dibuat covernya gitu. Bukannya lo menjudge si buku itu, cuma waktu lo baca covernya, lo lihat judulnya, oh ini menarik, baru lo beli gitu kan. Ya kan kalau misalnya lo mau beli buku, bukunya disegel gitu, nggak bisa lo baca, jadi harus ada covernya. Sama seperti itu ideologi. Kalau misalnya lo adalah human being yang ingin menunjukkan seberapa valuable diri lo, ya lo harus bungkus diri lo sebaik mungkin. Penampilan itu nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu membohongi diri lo sendiri. Lo membohongi orang lain dengan beli yang KW-KW, lo sebenarnya membohongi diri lo sendiri. Nggak perlu mahal, yang penting bersih, yang penting tepat untuk acara yang lo datengin, yang penting bisa menggambarkan lo, bisa membuat orang lain melihat lo merasa dihargai. Aksesoris ini adalah kayak cincin, jam tangan, cincin gue keselip, lupa tahu di mana. Dompet dan tas itu adalah aksesoris yang menurut gue membedakan kalian dari kebanyakan cowok di luar sana. Misal, kalau misalnya lo pakai aksesoris yang besi, kalian harus matchkan dengan yang besi semua. Jadi kalau misalnya cincin besi, kalung besi, jam juga harus besi. Begitu juga dengan belt juga harus besi. Kalau lo pakai yang leather, pakai gelang yang leather, pakai strap jam yang leather, pakai tali pinggang yang leather, pakai sepatu leather, pakai tas leather, itu semua match, termasuk warnanya. Cuma yang pasti itu bisa jadi salah satu poin buat kalian kalau misalnya kalian pakai aksesoris besi, di-matchkan warna dan bahan yang kalian gunakan. Begitu juga dengan kulit. Yang ketujuh adalah pola makan. Nah, pola makan ini akhir-akhir ini diet gue berhasil. Mungkin nanti gue akan bahas lebih dalam lagi tentang pola makan. Cuma yang pasti garis besarnya keberhasilan diet gue adalah pola makan ya, bukan olahraga yang begitu besar, bukan minum pil atau apapun kegiatan yang bisa membakar lemak gue. Enggak, bener-bener gue ngatur di pola makan. Dan kalau misalnya kalian yang masih kayak ngerasa masih muda ya, walaupun kalian di umur 24, 25 gitu, dan tidak mempedulikan pola makan, karena gue juga dulu begitu, nanti mungkin di 1 tahun, 2 tahun ke depan jangan sampai ya, cuma kalian akan merasakan pola makan kalian yang tidak sehat itu akan membentuk badan kalian dan akan berpengaruh pada sendi-sendi kalian. Dan the last but not least adalah kendaraan. Nah, biasanya anak-anak yang terjebak di umur 25, 26, biasanya mereka kayak membanding-bandingkan dengan teman-temannya. Kalau misalnya punya mobil bagus atau punya kendaraan yang bagus, itu artinya berhasil. Tidak juga ya. Biasanya teman-teman gue yang sukses malah, ya emang sih mobilnya bagus, cuma biasanya belinya tuh second. Beli itu kayak second 2 tahun sebelumnya, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya alasan orang kenapa beli second, pasti ya udah jelas mobil itu bukan investasi yang naik terus, jadi pasti bakal turun terus. Intinya sih maksud gue kendaraan di sini adalah kalau misalnya lo punya kendaraan, alhamdulillah syukuri dan dirawat udah. Kalau misalnya lo cowok punya mobil, jangan jorok, mobilnya dibersihin sampai dalam. Kalau misalnya lo cuci mobil minta di dalam dibersihin, semprot pewangi tuh mobil ya, pakai gantungan di kaca tuh biar wangi. Itu yang maksud gue di sini sih. Kalau misalnya emang lo belum punya, nggak apa-apa, nggak usah malu dan nggak usah dipaksakan untuk beli sesuatu yang baru, apalagi untuk kendaraan. Karena masalah kendaraan bukan jadi value terpenting lo untuk menjemput umur 30 tahun, untuk menyambut umur 30 tahun, dan yang pasti bukan dengan memiliki 100 juta di umur 22, 23, memiliki rumah di umur 24. Oh no. Kalau misalnya kesuksesan orang lain di umur 24 tahun dan lo 24 tahun masih struggling, ya udah nggak apa-apa gitu. Selama lo tidak diem di kasur dan diem meratapi hidup lo, dan lo tetap berjalan ke depan untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik, gua salut dengan lo, dan lo harusnya salut dengan diri lo, karena lo adalah orang yang awesome, special, amazing. Dan gua akan apa ya gue kayak belum pengen nutup gitu, tapi udah habis. Udah deh, pokoknya gitu deh. Itu adalah 8 hal ya yang bisa kalian upgrade, yang bisa kalian hindari sebelum umur 30 tahun. Udah ada kayak beberapa konten yang udah gue siapkan buat kalian, khususnya untuk menaikkan level kalian. Artinya gini, menaikkan level, apa sih yang akan kalian dapatkan dari channel Be More Gentle ini? Bukan sekedar masalah cewek-cewekan, bukan sekedar masalah skincare-skincarean doang. Tujuan gue juga jauh lebih besar dari itu. Mungkin emang waktunya mulai dari konten ini kita mulai upgrade bareng-bareng. Ya udah, jangan lupa dipraktekin ya 8 hal tadi, dihindarin. Kalau misalnya di-upgrade, karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.